Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kelompok 3. Kali ini kita akan menjelaskan tentang jalur sutra. Tapi kalian tahu nggak sih, ada konektivitas baru antara Eropa dan Asia yang disebut jalur sutra baru. Kalian belum tahu ya? Kalau gitu, simak video kali ini. Meskipun telah dimulai sejak periode tahun sebelum Masehi, tetapi nama jalur sutra baru muncul sekitar 1877. Nama jalur sutra pertama kali dikemukakan oleh sejarawan dan ahli geografi bernama Ferdinand von Richthofen. Pria berkebangsaan Jerman itu menggunakan nama jalur sutra untuk mengembangkan rute sejarah perjalanan perdagangan. Masa lalu jalur sutra mencakup ribuan tahun perdagangan antara Asia Timur dan Barat. Jalur ini telah menjadi jalur perdagangan yang penting bagi pedagang dari berbagai negara dan budaya. Jalur sutra dihubungkan oleh pedagang, pengelola, biarawan, prajurit, nomaden dengan menggunakan karawan dan kapal laut. Jalur tersebut menghubungkan Chang'a, Cina dengan Antikyia, Suriah. Serta tempat lain pengaruh jalur tersebut terbawa hingga Korea dan Jepang. Sejarah jalur sutra pada tahun 2022, jalur sutra darat dan laut telah mengalami evolusi yang signifikan. Seiring dengan perubahan zaman, jalur sutra merupakan rangkaian jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Tiongkok dengan Timur Tengah dan Eropa, membawa berbagai barang dan ide-ide budaya. Meskipun tidak lagi memiliki peran perdagangan seperti masa lalu, konsep jalur sutra tetap relevan dalam hubungan ekonomi dan budaya modern. Nah, beberapa negara yang secara historis terlibat dalam jalur sutra darat dan laut melibatkan berbagai kerajaan seperti Romawi, Persia, Arab, Tiongkok, dan lainnya. Secara modern, jalur sutra darat dan laut telah menjadi fokus utama proyek infrastruktur seperti Belt and Road Initiative atau BRI yang dicanangkan oleh Tiongkok. Dampak dan perkembangan jalur sutra atau Belt Initiative Road. Dampak dari jalur sutra dibagi menjadi dua, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya bagi pertumbuhan ekonomi, BRI membawa potensi pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara yang terlibat dengan memfasilitasi perdagangan, investasi, dan konektivitas infrastruktur yang lebih baik. Nah, untuk infrastruktur, inisiatif ini membangun infrastruktur yang diperlukan seperti jalan raya, pelabuhan, jalur kereta api, dan proyek-proyek infrastruktur lainnya yang dapat meningkatkan konektivitas dan pembangunan di wilayah yang terlibat. Nah, dampak negatifnya bagi utang dan keuangan, sejumlah negara yang menerima pinjaman besar-besaran dari Tiongkok untuk proyek BRI telah mengalami peningkatan beban utang yang signifikan, memicu kekhawatiran tentang ketergantungan ekonomi pada Tiongkok. Nah, untuk kerusakan lingkungan, pembangunan infrastruktur yang besar-besaran dapat berdampak negatif pada lingkungan, seperti penggusuran paksa penduduk lokal, deforestasi, dan polusi. Nah, perkembangan BRI sejak zaman kuno, jalur sutra menjadi ikon perdagangan dan budaya global. Pada tahun 2013, Tiongkok memulai jalur sutra atau BRI untuk membangun infrastruktur global. Nah, BRI ini memperluas geografisnya ke 140 negara di dunia, membangun konektivitas di Asia, Eropa, dan Afrika, dan fokusnya adalah infrastruktur modern seperti jalan, pelabuhan, dan kereta, dan mendukung perdagangan. Namun tantangan seperti kritik transparansi, utang, dan dampak lingkungan pun muncul. Tiongkok dan mitra BRI perlu menyesuaikan proyek ini secara bijaksana untuk keberlanjutan lingkungan dan kepentingan jangka panjang. Pandemi COVID-19 juga menghadirkan tantangan baru dengan penundaan proyek dan penurunan investasi, memerlukan strategi adaptasi. Jadi ada pula dinamika konflik dan potensi peredaan atau peningkatan ketegangan. Jadi keberadaan jalur sutra baru atau BRI ini secara nggak langsung memberikan dampak yang berupa dinamika konflik baru, karena apa yang dilakukan oleh Tiongkok memiliki dampak yang luas dalam sejarah jalur dari Asia Timur, Tenggara, Selatan, Afrika hingga Eropa. Beberapa potensi ketegangan adalah seperti ketergantungan ekonomi, karena BRI hadir untuk membangun kerjasama antar negara seperti Tiongkok dan investasi dan pembangunan, namun tidak semua memiliki kapabilitas yang sama dengan Tiongkok, sehingga menciptakan ketergantungan terhadap negara yang kapabilitasnya itu lebih rendah. Lalu ada pula kolaborasi dan diplomasi. Dengan adanya kerjasama, maka akan terbentuk kolaborasi dalam mewujudkan kepentingan khususnya di bidang ekonomi dan hal politik. Ini karena BRI berkaitan dengan perencanaan serta proyek yang diberikan oleh Tiongkok. Dampak lingkungan juga ada, yaitu pembangunan infrastruktur dan proyek dari BRI sendiri juga dipertimbangkan terhadap keadaan kondisi lingkungan sekitar. Lalu ada pula ketegangan politik. Hal ini terjadi karena kepentingan BRI yang membangun infrastruktur dan kerjasama terhadap Tiongkok dapat memicu kepentingan terhadap rivalitas politik internasional dalam merealisasikan kerjasama terhadap negara-negara yang dilalui oleh BRI. Respon dunia internasional terhadap jalur internasional. Jalur sutra, jalur perdagangan kuno Tiongkok Eropa, kini merajuk pada inisiatif Sabuk dan Jalan Xi Jinping. Tujuannya adalah membangun jalur perdagangan dan investasi Asia, Eropa, Afrika. Respon internasional bervariasi, beberapa mendukung ekonomi dan konektivitas, sementara lainnya khawatir terkait
transparansi lingkungan dan utang. Tanggapan meliputi dukungan untuk konektivitas ekonomi, kekhawatiran kebijakan dan keamanan, pertimbangan lingkungan, keterlibatan internasional dan persaingan ekonomi. Organisasi internasional seperti PBB dan Bank Dunia turut berperan dengan pendekatan dan kebijakan yang beragam. Respon negara-negara sekitar juga bervariasi sesuai kepentingan nasional dan pandangan masing-masing. Perlu diingat bahwa respon terhadap jalur perdagangan dapat berubah seiring waktu sesuai dengan perkembangan dan dampak proyek-proyek tersebut. Oke rekan-rekan, setelah mendengarkan penjelasan kita tadi, kelompok kita, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulan dari jalur sutra itu dari sejarahnya sebagai jalur perdagangan kuno Tiongkok Eropa telah melahirkan inisiatif sabuk dan jalan yang ambisius oleh Tiongkok. Evolusi ini membawa implikasi kompleks ya, dari meskipun proyek BRI menawarkan potensi pertumbuhan, ekonomi dan infrastruktur yang lebih baik, dampak negatif seperti meningkatnya utang, kerusakan lingkungan, dan ketegangan politik global menjadi keprihatinan serius. Respon internasional pun terhadap BRI terdiversifikasi dengan beberapa pendukung upaya untuk meningkatkan konektivitas ekonomi, sementara yang lain mengkhawatirkan transparansi, dampak lingkungan, dan beban utang yang meningkat. Jadi evolusi ini menghasilkan dinamika baru dalam geopolitik global, memunculkan pertimbangan yang kompleks terkait ketergantungan ekonomi, kerjasama diplomasi, dan dampak lingkungan. Nah, sementara proyek ini mewarisi sejarah legendaris. Jadi jalur sutra itu tantangannya seperti manajemen utang, keberlanjutan lingkungan, dan ketegangan politik harus diatasi agar proyek ini dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.